Oke, sekarang kita masuk case berikutnya, vokatif. Vokatif itu fungsinya untuk menyapa. Tadi kalau di nominatif ada address ya. Ya kan? Ada address itu untuk menyapa. Kalau nominatif itu ada absolute, ada appellation. Appellation tadi itu apa? Nama ya. Nah, di vokatif itu juga ada menyapa. Address. Oke. Menyapa seseorang itu biasanya pakai vokatif. Dari Latin artinya vocare, artinya memanggil ya. Dari kata Latin vocare artinya to call atau memanggil, menyapa. Nah, contoh direct address, menyapa langsung. Misalnya Tuhan, ya dalam Matius 8 ayat 2 itu, Tuhan, jika kamu berkehendak, kamu bisa mentahirkan aku, gitu ya. Atau guru, aku membawa putraku kepadamu, anakku kepadamu. Kalau biasanya kita nyapa saudara-saudara, itu nyapa, ya. Para tamu undangan, itu nyapa. Tuhan, itu kita sapa. Sama pagi Pak, Bu, nah itu nyapa. Tahu kan? Nah itu namanya direct address. Nah itu kegunaan vokatifnya. Ya. Terus di sini contoh lagi, Lazarus, keluarlah, itu menyapa. Bangun, Petrus, kill and eat, bunuh dan makan. 1 Timotius 6:11. Tapi bagi kamu, oh man of God, manusia Allah, flee these things, bebaskan dari hal-hal ini. Oke. Contoh paling jelas ini, Lazarus, keluarlah. Ya, coba kita buka Yohanes 11:43. Yohanes 11:43. Nah, Lazare, coba parsing Lazare ini. Noun, vokatif, maskulin, singular. Ya kan? Nih. Apa fungsi kata sapa? Vokatif cuma fungsinya itu. Gampang kan? Jadi kalau kita lihat di diagramnya, nih, Lazare, Bureau Exo, Lazarus, keluarlah. Contoh lain, nih, Kisah 10:13. Kita buka ya, 10:13. X itu Kisah Rasul 10:13. Nah, nih, coba baca tuh. Anastas, Petre, Tucson, Kai, Fage. Nah, baca sekarang. Tucson, Fage. Ya. Petrus di situ ada Petre. Coba parsing.
Petre di parsing. Case-nya apa? Vokatif. Ya. Vokatif maskulin. Apa fungsinya? Hah? Sapaan. Direct address ya. Sapaan. Oke. Contoh lain kamu bisa lihat nanti di sini ya. 1 Timotius. Nah, ini kayak ini ya. Coba ini, Matius 8:2, belajar baca. Kurie. Salah. Tunasai. Iya. Kata risai. Saya lagi. Kurie. Risai. So, yang bawah ini tidak sekali. EDK. On. I. S. Sekali lagi. Tidak sekali. EDK. Vokatifnya mana? Tidak sekali. Artinya guru, teacher. Kalau yang ini kurie, Lord, ya Tuhan, siapa? Nah, berarti dia pasti case-nya vokatif. Nah, kalau ada vokatif, fungsinya cuma satu. Apa? Address. Ya, direct address. Oke, sekarang akusatif. Yang ketiga. Ya, akusatif itu fungsinya satu. Tadi kalau nominatif agak banyak. Nah, akusatif ini juga sama. Lihat, tuh. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, apa saja? Direct object, akusatif connect, double akusatif, subject of infinitive, aposisi, measure, manner, respect. Oke, kalau kita bandingkan yang Daniel Wallace, tadi buka yang ini, yang buku ini, yang ini ya, Daniel B. Wallace. Nah, kita buka aja akusatifnya. Halaman berapa itu? 81. Nah, ada berapa ini? Direct object, double akusatif, predicate akusatif, subject infinitive, retain object, simple apposition ya. Nah, adverbialnya ada 3, manner, space, dan respect. Ya, jadi mirip tak? Ya, ini juga manner, measure, respect. Lalu ada posisi, subject infinitive, double akusatifnya ada 2 ya. Satu connect, satu double, dan direct object. Yang paling atas ini biasanya fungsi yang paling sering muncul, paling banyak. Nah, kamu lihat di akusatif ini, dia ada 29%. Lihat potongan diagramnya ini. Nominatif 31, akusatif 29. Terbanyak kedua kan. Kalau vokatifnya cuma kurang dari 1%. Ya. Datif 15, genitif 25. Nah, ini kita belajar akusatif.
Oke, akusatif itu tadi ada 8 fungsinya, direct, objek langsung yang pertama ya. Nah, objek langsung itu kayak gini, misalnya si subjek. Objek langsung. Kan ingat 5 konstan kalimat kan? Objek, saya, terlebih, ya, ini jangan lupa ya. Kan saya udah bilang, kamu boleh lupa nama-nama, tapi jangan. Ya, kamu boleh lupa nama orang tuamu, tapi itu jangan. Ya, kamu boleh lupa nama pacarmu, tapi ini jangan. Saya mau urus ini. Nah, apa? Namanya jadi kuburan. Ada 5 apa saja? Nah, tadi kita udah belajar subjek saya. Predikat nanti Yunani dua. Terjadi semua di Yunani. Lalu yang ketiga ini objek. Nah, objek ini ada namanya istilahnya objek langsung. Langsung atau direct objek. Contohnya, Doni makan nasi. Apa contoh kalimat lain? Sus menemukan orang lumpuh. Saat kita kan ada nggak Yesus menyinggung orang lumpuh? Orang lumpuh ini apa? Ya, hanya menolong dari objeknya apa? Jadi waktu menolong, makan, menyembuhkan. Jadi dari objek itu adalah objek langsung, ya, objek langsung yang menjadi target kan. Jadi kita belajar apa? Target dari kata kerja. Ya, apa? Target atau tujuan dari kata kerja. Nah, jadi di sini dikatakan recipient of the action, ya, yang menerima tindakan. The recipient of the action. Ini nggak bisa jadi stabilo ya. Ada ya udah. Ini ya, the recipient of the action atau yang menjadi target dari kata kerja. Nah, kita lihat contohnya ya. Dia mengutus seorang budak. Nah, kata subjeknya apa? Dia. Objeknya a slave, budak. Ya kan? Saya pegang handphone. Handphonenya apa? Objeknya yang saya pegang.
Jadi handphone ini menjadi yang menerima tindakan. Yang kena tindakannya apa? Handphone ya kan? Dipegang. Atau target dari predikatnya apa? Objeknya, sasarannya apa? Target itu kan sasarannya. Apa yang dipegang? Sasarannya apa? Handphone. Gitu. Oke. Dia mengutus seorang budak. Nah, budaknya yang jadi objek. Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia. Subjeknya apa? Allah. Dunia, objek langsungnya. Oke? Nah, itu contoh-contohnya ya kalau di Alkitab. Nah, sekarang kita lihat Yunaninya ya. Misalnya Yohanes 3:16. Coba baca dulu. Utos. Terus. Edoken ya, sampai edoken aja. Coba sekali lagi. Utos. Tuh, lala aja lancar. Padahal dia nggak ada Bible, nggak ada laptop. Ya, kalian bacanya dari tadi. Coba ini, Oktober. Jadi telinga saya ada 1000 nih, jadi saya tahu siapa yang baca, siapa yang enggak. Ayo, Oktober, jangan dibantu. Iya, kamu. Salah. Salah. Coba ini, kali sama. Salah. Salah, coba. Who toss? Who toss? Ya, terus baca lala. Hoste. Mono. Endogen, iya. Kan kalau latihan terus pasti lancar. Ya, kalau mengharap latihan di kelas ya waktu kita terbatas, kan belum materi. Oke, kita lihat akusatifnya sekarang. Ya, coba kita lihat ya. Allah begitu mengasihi dunia. Kan kita udah langsung ngerti, oh Allah itu subjek, dunia objek langsung. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, anaknya kan mengutus siapa? Anaknya itu objek juga. Jadi ada osmon, ada ton, wion. Itu dua-duanya akusatif itu. Coba kita buka Yohanes 3:16. Coba kita parsing dulu. Ya. Terjemahnya udah tahu ya. Ini kan ayat yang terkenal. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, di situ kan. Oke. Nah, kamu lihat kata atau kita klik kanan dulu, lihat NT diagram. Tuh. Hoteos, ini kan nominatif kan? Kalau saya tanya balik, nominatif apa ini? Subjek. Subjek dari
Megapesen mengasihi pelakunya kan. Lalu ton kosmon, coba passing. On, iya, lahiran on itu udah pasti akusatif maskulin singular. Nah, ingat lagi nih yang kemarin source, Greek grammar, ya kan, Greek paradigm. Nah, ini kan tuh second declension yang on, logos, logon. Pasti akusatif maskulin singular karena akhirannya on, ya kan? Nah, ini kosmon, akusatif maskulin singular dari kata kosmos, artinya dunia. Iya. Yang kemarin belajar Maximus kan kosmos, kosmos. Nah, itu dari bahasa Yunani. Artinya dunia, ya. Nah, akusatif apa ini? Parsing udah. Sekarang saya tanya, ini akusatif dari objek mana? Objek langsung dari apa? Dunia itu objek dari kasih. Nih, nah, itu kamu gitu jelasin. Ya, ini udah pasti terus penjelasan. Penjelasan singkat. Oke, kamu jelasin. Kosmon adalah satu apa? Satu of direct object. Maksudnya apa? Dia menjadi apa? Objek atau target target dari apa? Predikat kita present. Oke. Penjelasannya harus lengkap kan? Oh dia satu apa? Oh dari objek. Maksudnya gimana? Dia menjadi target atau objek langsung dari kata. Dia berrelasi dengan kata. Nah, bukan teori, tapi itu namanya cek lang. Tadi saya contoh. Saya pegang handphone. Handphone itu objek dari pegang. Allah mengasihi dunia. Dunia itu objek dari mengasihi. Paham kan ya? Itu baru dari objek ya. Coba latihan lagi. Ini Efesus 5:25. Nih, kata objeknya mana atau akusatifnya mana? Terus dia menjelaskan kata apa? Nah, ayo.
Ya. Sudah? Oke. Coba baca. Tas, gunai kas. Oke, udah itu aja. Yang ini. Hoi Andres, Agapate, tas, gunai kas. Nah, saya tanya Andres itu coba parsing. Nominatif kan? Nominatif apa? Terus, oke. Nominatif apa di situ? Enggak, maksudnya sintaksnya apa? Suami, hai suami, kasihilah istrimu. Itu kan? Sudah, di situ dulu. Hoi Andres. Andres itu kalau diparsing nominatif maskulin plural. Kalau saya tanya, itu maskulinnya, nominatifnya nominatif apa? Hah? Subjek. Atau bisa juga apa ini? Hai suami, sapaan kan? Address. Sekarang ini, gunai kas, coba parsing. Akusatif, benar. Akusatif, feminim, plural. Dari kata gune, yang artinya perempuan atau istri. Ya kan? Jamaknya jadi gunai kas. Istri-istri. Hai suami-suami, kasihilah istri-istri. Nah, istri-istri itu akusatif apa? Dari objek. Dari objek dari apa? Iya, agak pak. Paham? Ya, coba ini Ridwan. Gunai kas. Kalau di parsing gimana? Parsing aja bingung. Gunai kas ini. Noun, noun, ya parsing. Terus yang lengkap. Gune, artinya
Istri. Nah, makanya kamu jangan bengong aja. Oke. Lalu akusatif apa? Intra. Hmm. Nggak usah lewat itu. Tadi kan saya udah jawab. Coba dibantu. Nih, kelompok sebelah. Nah, direct of kamu nih dari tadi. Apa? Intra, coba. Akusatif apa? Hah? Direct, direct object atau objek lang. Nah, jelaskan. Maksudnya apa tuh objek langsung? Ayo, nih. eh mana nih? Sana nih. Elna. Ya, ya lagi. Ini gunai kas apa? Maksudnya objek apa? Langsung. Nah, maksudnya gimana? Objek langsung. Iya, apa? Iya, agapate. Kamu jelasin gitu. Dia menjadi jelasin kayak gini. Dan objek eh, objek langsung dari agama langsung dari agama. Ini tiga orang ini. Mau kita salibkan aja apa? Coba nih, coba Andres ini apa? Asing. Yang lengkap. Noun nominatif maskulin tunggal dan kata hmm? Apa? Andre, Aner ya, atau Andros. Artinya husband, suami. Oke. Nah, kalau saya tanya nih, nominatif apa di situ? Iya, kamu dari tadi tuh nggak ngikutin. Tadi kan saya udah bilang keretanya udah berangkat, kamu masih ketinggalan. Ya, ini Jufri. Nominatif apa nih? Andres ini. Subjek. Maksudnya gimana? Jelasin. Kalau dia subjek, betul, nominatif subjek. Kamu jelasin maksudnya gimana? Iya, dibantu temennya nih. Hah? Ayo cepet. Kalau dia nominatif subjek, maka ya, ayo Fani, coba. Dia menjadi dari predikat di depan. Iya, gitu. Dia menjadi subjek atau pelaku dari agama. Itu doang. Paham belum ini? Ingat ya, Andres. Makanya tadi saya bilang, udah belajar akusatif, nominatifnya jangan lupa. Oke, nanti kita ulang-ulang lagi. Sampai bosen nanti saya ulangi. Sampai enek, tahu enek. Kalau masih nggak bisa, udahlah.
Pulangkan saja pada orang tuamu. Gimana nyanyinya itu? Ya, ini si Vera sama si siapa satu lagi Fani, pulangkan saja. Kawin gitu. Oke, nih di Syria. Hunaikas. Coba parsing dan jawab akusatif Bapak. Ini tadi kan sudah. Parsing dulu. Iya, dari kata gune, gune. Dari kata istri. Artinya istri ya. Kalau diterjemahkan itu jadi istri atau perempuan ya. Gune. Oke. Nah, itu kan akusatif kan? Nah, secara sintaksis akusatif apa? Direct object atau objek langsung. Objek langsung. Iya. Bisa nggak gitu? Ya. Ini direct objeknya. Jadi, suami mengasihi istri. Nah, istrinya dari direct object. Objek dari ngasihi. Atau coba nih yang bawah nih. Kristus mengasihi jemaat atau gereja. Kristus ya, paredoken eoton. Nah, ini ada. Kristos egapesen ten eklesian. Kristusnya apa di sini? Nah, subjek dari apa? Drama. Ini subjek, ini tadi. Nah, belakangnya ini apa? Objek langsung. Coba kamu klik. Pasti akusatif itu. Ah, Pak Parsi. Kan Parsi itu segini. Akusatif. Plural ya kan? Akusatif feminin plural dari kata eklesia. Ini jemaat gereja. Ya ada. Nah, akusatif apa? Mari cek. Akusatif apa? Dari objek. Dari predikatnya apa? TKP. Oke? Sekarang ini sudah sampai. Ya kan? Subjeknya Kristos. Predikatnya paling doken. Dialton coba pasti dialton. Pasti akusatif. Akusatif kan? Nah, ini apa di situ? Ya, sintaksisnya. Tadi apa? Ya, itu dari kata apa? Iya, belajarnya lancar lagi. Kalian paling tidak ya dalam satu minggu itu setiap hari kemudian tugas belajar baca sampai paham. Tugasnya boleh berkelompok. Oke, kalau mau sendiri-sendiri terserah. Berkelompok itu lebih bagus. Cuma waktu kalian belajar itu belajar lancar, jadi lancar. Nah, saya kasih tugas. Nominatif, vokatif, sama dari objek ini. Ya. Oke.
Iya, nanti kalian tentukan ini nominatif apa, vokatif apa, akusatif apa. Akusatif baru satu. Nanti kita sambung lagi berikutnya. Double akusatif. Ya. Tapi akusatif masuk dalam soal eh, untuk minggu ini. Tapi hanya akusatif objek langsung ya. Yang lain enggak. Oke, soalnya gampang lihat di buku Emik lagi tadi. Eh, kan di situ hmm, atau ini aja deh. Ini soalnya. Jadi kalian tentukan nominatifnya, ya, eh, vokatifnya dan subjeknya, akusatifnya. Matius 8 ayat 2. Udah. Lalu soal nomor 2, Markus 2:17. Markus 2:17. Terus ya ini aja lah, Yohanes 3 ayat 16 ini lengkap ya. Ini ayat yang saya kira kalian familiar. Yohanes 3 ayat 16 itu lengkap semua ya. Nah, satu lagi Matius 3 ayat 1. Coba buka Matius 3 ayat 1. Nah, di situ ada nominatif dua ya, tentukan semua. Ambil yang nominatif, akusatif, sama vokatif. Ya, iya caranya sama. Tulis. Nah,
5 ya? 2, 3, 4. Nah, ini yang selama ini kalian kerjakan gimana ini? Betul ya? Coba lihat. Ini kalau salah di awal nanti seterusnya salah ini. Oke, Yunani kita di tugas 4 ya. Nah, ini predikat nominatif ya. Ini banyak yang belum kumpul nih. Oke. Hah? Oke. Hah? Oh ya. Nah, ini kan penjelasan. Oke. Jadi bahasa Yunani, ini bahasa Inggris atau Indonesianya boleh. Parsing, nggak ada H-nya ya. P aja. PA parsing, kenal nominatif maskulin. Oke. Ini, ya ini karena terus krisis sebagai nominatif predikat yang berelasi atau menjelaskan predikat dari subjek Yesus. Nah, oke, ini benar ya. Nah, ini kayak gini contohnya. Oke, terus ini siapa lagi? Depi, Depi sama. Ini satu kelompok ya udah. Ya. Nah, nanti 4 soal itu apa aja tadi? Oke. Nah, ini saya kasih di, saya nggak lock, saya nggak akan kunci. Jadi yang belum selesai kalian udah selesai di upload. Ya, kerjaan soal-soal nominatif lengkap ya, vokatif, akusatif itu hanya dari objek aja. Tanggal wah, minggu depan ada tanggal 3 nih Oktober. Oke. Nah, minggu depan kita akan cepat lagi karena materinya masih 3, 4, 5, 3 bab lagi. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita selesai.